Guys, kita hari ini mau diving dulu. Jadi kita mau ngecek di sekitar tambang. Gua nggak sabar banget nih pengen lihat langsung keindahan Pulau Obi dan biota-biota lautnya. Ayo guys, yuk naik kapal yuk. Kita sekarang di sini bersama Pak Windy, boleh perkenalkan dulu nggak? Siapa Baik. Pak? Hai, nama saya Windy Prayogo. Jadi saya bekerja di Hargita. Saat ini saya bertanggung jawab untuk kegiatan pemantauan laut. Pemantauan laut. Tidak hanya pemantauan laut, juga terkait dengan pengelolaannya juga. Jadi semua yang berhubungan dengan ekologi laut, kesehatan lingkungan, tapi yang di marine gitu. Di Marine, ya. Jadi kalau di tim environmental marine kita itu ada berbagai backgroundnya kelautan, tapi ada spesifik spesialisasinya lah. Oh, beda-beda ya? Beda. Contohnya? Jadi contohnya misalnya ada bagian yang ekologi untuk melihat terumbu karang, kemudian juga untuk ikan karang, kemudian juga ikan-ikan pelagis yang ada ya. Termasuk juga ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan, Oke. segala macam. Kemudian nanti ada bagian oceanografinya. Itu ngapain oceanografi? Nah, kalau oceanografi untuk mengukur arus, kemudian juga nanti melihat apakah secara profil kualitas airnya ini sudah masih baik atau tidak gitu kan. Seperti pengukuran juga batimetri gitu kan, untuk mengukur kedalaman, terutama untuk maintain pelabuhan-pelabuhan kita gitu. Kalau misalnya sudah mulai dangkal, itu harus ada dipantau untuk melihat, dilakukan treatment gitu. Oh, jadi termasuk debit air juga diukur ya? Debit air, ya ombak, swell, kemudian pasang surut, Pasang itu surut. diukur. Kita ada pengukurannya. Kemudian ya kita juga ada yang spesialisasi untuk instrumentasi. Instrumentasi ini yang teknologi. Ya, teknologi. Jadi untuk pemantauan laut ini kita pasti menggunakan peralatan-peralatan yang termodern lah ya. Kayak misalnya untuk pengukuran kualitas air, itu ada namanya CVD. Kemudian juga kita menggunakan carousel. Ada juga penggunaan ROV, robotik ya. Bilangnya apa? Remotely Operating Vehicle, ROV. Ya, ROV. Itulah yang nyelam bawah laut di film Titanic itu ya? Ya, itu bisa untuk melihat bangunan-bangunan bawah laut kita, pengecekan, jadi bisa digunakan untuk itu ya. Di sini kan dulu jalur perdagangan Portugis, Spanyol. Ada nggak kapal-kapal zaman dahulu di bawah kita ini? Nah, itu kita belum cari ya. Belum cari ya? Tapi ya kita tidak ke sana arahnya gitu. Arahnya kemana Pak? Kita lebih mengarah pada memastikan bahwa operasional Harita ini aman juga gitu bagi Buat lingkungan. laut. Ya, betul. Nah, salah satu bukti bahwa operasional kita itu aman, tidak mencemari lingkungan, dan menjaga biota-biota itu tetap lestari itu apa Pak? Indikatornya? Ya, bukti ya, benar. Jadi kita punya kewajiban, ya Mas ya, kewajiban untuk melakukan pemantauan dan rutin kita laporan ke pemerintah gitu. Setiap 3 bulan sekali minimal. Setiap 3 bulan 3 bulan sekali. Ya. Jadi ada beberapa izin-izin yang harus kita penuhi kewajibannya. Terkait bagaimana kita melakukan pengelolaan di darat, kemudian ada beberapa titik penaatan yang harus kita penuhi sebelum itu dibuang ke laut. Nah, kemudian nanti dari tim laut itu harus memantau untuk perairan lautnya, apakah berdampak atau tidak gitu, atau apakah ada indikasi misalnya terjadi pencemaran atau tidak gitu ya. Nah, itulah tugas dari tim kita untuk memastikan pemantauan. Kemudian juga upaya-upaya lain yang dilakukan terkait dengan pengelolaan adalah melakukan perbaikan-perbaikan. Misalnya kayak kita tahu bahwa di area operasional kita di sekitarnya ya, itu juga ada beberapa ekosistem seperti terumbu karang, kemudian juga ada beberapa ekosistem mangrove ya. Bakau ya. Bakau. Itu kita monitor juga? Ya, kita lakukan monitor dan juga rehabilitasi. Jadi, maksudnya rehabilitasi kita bantu perbaikan terumbu karang, nanam hutan bakau gitu ya? Ya, jadi untuk terumbu karang kita punya program terumbu buatan yang nanti akan kita lihat. Nanti kita lihat di sana? Ya, betul, di lokasi. Kemudian juga kita ada pemantauan terumbu karangnya yang dilakukan oleh pihak independen, pihak ketiga yang itu nanti juga kita laporkan ke pemerintah. Kemudian untuk mangrove, kebetulan untuk yang di mangrove ini adanya bukan di area kita ya, tapi di sekitar. Jadi ada di desa sekitar yang ada lokasi mangrove-nya, itu kita juga melakukan kegiatan rehabilitasi bekerjasama dengan universitas lokal di sini. Unhair. Menarik nih guys. Jadi kalau seandainya teman-teman tahu ya, proses penambangan yang baik, good mining practices, itu wajib menjaga ya kesehatan lingkungan ya, bukan cuma yang di darat, tapi udara juga termasuk yang air di laut ini. Dan
Nanti kita cek deh, ikannya banyak nggak sih sebetulnya di sini ya? Tuh. Kabarnya juga bukan hanya ikan, buaya juga banyak guys. Jadi nanti kita langsung coba cek aja. By the way Pak, terakhir, yang soal sampling, kita seberapa sering ambil sampel di sini? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk titik pantau kita, untuk tim laut sendiri kurang lebih ada 53 ya. 53 titik. 53 titik yang wajib kita pantau, ditambah ada kita punya 15 titik yang untuk kebutuhan internal kita. Artinya yang memang kita tambahkan di luar titik 53 titik yang untuk memastikan tadi bahwa operasional kita ini bisa terkelola dengan baik. Yang di darat itu bisa ditunjukkan indikasinya dari keberadaan ataupun dari kondisi lautnya sendiri, baik itu dari sisi fisika, kimia ataupun dari ekologinya gitu. Kegiatan sampling sendiri itu rutin dilakukan per 3 bulan dan ini dilakukan bersama lab ketiga. Jadi samplernya itu dilakukan oleh petugas laboratorium. Bukan orang perusahaan. Bukan. Jadi kita hanya mensupport di lapangan ya. Biar mereka yang ambil. Mereka yang mengambil, kemudian nanti sampel itu kita kirim ke laboratorium mereka di luar ya. Kurang lebih sekitar 12 hari hasil analisanya keluar. Itu yang kita buat laporan dan itu yang kita laporan ke pemerintah hasilnya. Nah, denger-dengar Harita juga mau ambil sertifikasi internasional yang paling sulit di dunia pertambangan. Namanya sertifikasi IRMA. Udah ketemu sama tim IRMA? Sudah ketemu. Sulit nggak, Pak? Cukup banyak ya. Cukup banyak ya. Apa? Coba sharing, Pak. Ya. Challenge-nya apa? Ya, challenge-nya IRMA ini memang dia untuk pertambangan ya. Dia itu cukup banyak sekali item-item yang harus kita penuhi. Dan itu mendetail sekali gitu. Jadi ini adalah challenging kita untuk bisa memenuhi itu. Memang dari item-item yang disebutkan ini komprehensif banget gitu. Jadi tidak hanya secara teknikal lingkungan, tapi juga sosialnya. Oke. Nah, jadi cukup banyak ya. Jadi memang diharapkan kegiatan tambang ini memang tambang yang bertanggung jawab ya dan bersifat green gitu. Nah, kalau di dunia sawit sih kita pernah lihat ada perusahaan sawit ya, itu sampai dapat proper gold. Memang sangat proper lah ESG-nya, lingkungannya, pemberdayaan areanya. Kalau di dunia tambang, IRMA ini kan bukan sertifikasi skala nasional ya, ini udah internasional. Di Indonesia ada nggak sih yang berhasil dapat sertifikat? Karena susah banget nih dapat IRMA. Ya, jadi kalau untuk IRMA ini Harita termasuk pionir ya. Pionir? Ya, pionir untuk mengajukan diri sebenarnya untuk bisa daftar IRMA. Bisa dibilang terlalu berani bahkan. Ya, benar. Betul ya? By the way, guys, tadi kalau lu denger ya, di tim Harita itu bikin untuk rumah terumbu karang, rumah ikan-ikan itu mereka menggunakan material khusus yang namanya slab nickel. Slab nickel itu apa, Pak? Slag ya. Slag nickel. Ya. Jadi sebenarnya dalam suatu produksi dari ore kemudian nanti dimasukkan dalam smelter itu ada 2 produk gitu. Pertama produk yang memang kita perlukan berupa ferronickel. Kemudian ada produk sampingnya atau waste-nya gitu ya. Itu berupa tadi slag. Butiran-butiran ya, jadi butiran-butiran dari sisa dari produksi. Inilah residu produksi itu ya? Residu produksi, betul. Nah itulah yang bisa kita manfaatkan. Pertama sebagai pembenah tanah, kemudian juga bisa digunakan bahan konstruksi kayak. Tunggu dulu, pembenah tanah berarti ditaruh di tanah bisa nanam bunga gitu situ? Sebenarnya untuk memperbaiki ya, misalnya kalau ada beberapa media yang kurang misalnya tanahnya, itu dengan tambahan slag. Dia jadi media tanam lah? Media tanam. Bisa. Ini yang dibikin jadi pengganti batu bata bukan? Oh, beda lagi kalau itu beda yang aplikasi untuk nanti direklamasi ya, kita lihat. Kemudian ada juga yang penggunaan batu bata tadi, batu bata atau batako ya. Kemudian juga bisa juga campuran untuk bahan konstruksi jalan gitu. Ini sama pakai slag juga? Pakai slag juga. Ini sudah kita aplikasikan ya di operasional kita untuk pembangunan jalan. Kita juga menggunakan slag sebagai campuran. Dan ternyata slag bisa jadi rumah ikan juga sekarang. Dan slag dengan campurannya konkret tadi itu bisa jadi rumah ikan juga gitu. Dan ada buktinya? Buktinya nanti bisa kita lihat langsung. Kemudian kita juga ada jurnal yang sudah membahas terkait dengan pertumbuhan karang di media tanam tadi. Slag tadi. Mantap. Udah berapa tahun Pak by the way terumbunya sebelum kita cek nih? Oke, ini sekitar 3 sampai 4 tahun ya. 3 sampai 4 tahun. Berarti udah warna-warni lah itu di bawah. Mudah-mudahan ya. Memang kan karang gini, pertumbuhan karang kan sangat lambat. Random ya? Random dan lambat memang pertumbuhan karang itu. Jadi memang butuh kesabaran juga dari kita. Dan juga memang tadi kesadaran kita juga untuk tidak merusak terumbu karang karena ketika merusak karang itu kita butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk kembali seperti semula. Oke, menarik nih guys. Udah nggak sabar nih kita udah nyampe nih karena udah nggak ada suara mesin nih. Udah stabil nih, kayaknya udah bisa lompat nih ke air nih. Oke, let's go.
jadi kita udah sampai nih di Pulau Jurassic Park. Lu bisa lihat di situ pemandangannya indah sekali. Kita mau berenang di sini, kita bakal ngecek biota laut, tapi gue juga kaget loh. Airnya bersih banget. Yang paling penting guys, semoga nggak ada buaya ya. Soalnya di pelabuhan sana banyak buaya. Seharusnya mereka bisa berenang juga ke sini kalau mau. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang Pak Benny. Thank you, Pras. Jadi kita sekarang ada di site penyelaman namanya Pasturi. Jadi di Pasturi ini kita ada mendeploy yang tadi mungkin udah jelasin ya sama Pak Windy mengenai Reef Cube atau suatu modul yang kita pakai buat fish shelter dan tempat pertumbuhan karang alami. Nah mungkin nanti kita akan cek gimana kondisinya. Mungkin untuk kendalanya mungkin kalau akan ada kendala mungkin arus ya. Cuman insya Allah aman sih ini. Nanti kalau berarus mungkin info ke saya dan Pak Windy aja. Dengan cara teriak-teriak. Karena kita cuma snorkeling jadi bisa langsung ngomong aja guys. Oke guys, jadi kita bakal segera ngecek kondisi reef di sini. Mantap banget guys, bagus banget. Di dalam ternyata banyak banget cube-cube yang dibikin di terumbu karang buatan, dibikin sama tim Marine-nya Harita. Wah bagus banget, nanti lihat footage-nya. Dan gue kaget ternyata satu cube itu beratnya bisa sampai 60 kilo guys. Bayangin 60 kilo, ini ombaknya lagi kenceng guys. Jadi kita terpaksa harus naik. Tapi sekali lagi ya, satu cube nanti kamu kasih lihat footage-nya, footage itu 60 kilo guys, terumbu karang buatan. Dan mereka sekali trip bawa itu harus bawa 20 cube. Jadi satu trip mereka bawa 1,2 ton. Gila. Di bawah sih gue ngeliat enak aja ya. Wah banyak udah banyak ikannya, banyak terumbu karangnya. Tapi mereka sehari bawa bisa sampai 3 trip. Jadi bawa sekitar hampir 4 ton lah buat bawain itu. Wah salut deh. Hebat tim Marine-nya Harita. Permisi Mbak. Halo, selamat sore. Sore, Esmar. Benny, Mira. Mira, Ismar, Esmar. Esmar sama Mira. Ya. Kalian lagi baca peta apa nih? Ini lagi lihat-lihat kondisi di area PON TG2. Yang areanya di sini, yang warna pink ini merupakan catchment area dari PON TG2. Jadi air limpasan yang dari tambang, bukaan tambang, semuanya masuk ke sini, ke PON TG2. Sebelum dia masuk ke PON TG2, aliran itu masuk ke beberapa PON dan cekdam dulu. Jadi air limpasan itu ndak langsung masuk ke sini, ke PON TG2. Laut mana? Ini yang laut ya berarti ini? Ya, lautnya yang ini nih. Ini outletnya nih, ini alirannya. Nah, dia outletnya di sini, muaranya di sini. Alirannya langsung ke laut. Sedangkan untuk kolam sedimennya sendiri itu luasannya kurang lebih 42 hektar. 42 hektar cuma buat nangkep air limpasan guys. Iya. Jadi supaya operasional tambang juga lebih aman, lebih bersih, sampai ke belakang, ke bawah pun turun kan, dari atas ke bawah. Iya, betul. Ya sedimentasi lumpurnya ya bisa ketahan di sini ya. Iya, ketahan di sini. Nah, dari total luasan 42 hektar ini kita bikin kayak kompartemen atau kita sekat-sekat. Tujuannya biar air limpasan yang dari tambang ini sebelum masuk ke PON TG2 dia mengendap dulu. Jadi yang sedimen masuk dari tambang masuk yang ke PON maksudnya dia mengendap dulu nih. Jadi total kompartemen yang ada di PON TG2 ini ada 18 kompartemen. 18 kompartemen. Jadi teman-teman nanti lihat, ini sebenarnya beruang-ruang kayak kamar-kamar gitu ya. Kayak kamar-kamar sekat-sekat. Kenapa harus banyak sekat-sekat?
Kalau dia langsung ya kayak contohnya mungkin kayak sawah ya, dia nggak sempat mengendap dulu. Langsung blast ke Iya, laut. langsung blast ke laut. Jadi dari 42 hektar ini kita bagi jadi 18 kompartemen untuk mengendapkan si sedimen dulu sebelum dia keluar ke laut. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa Harita sampai repot-repot bikin 42 hektar buat menangkap air limpasan? Jadi pon-pon ini apabila sudah terbentuk, kita harus tahu ini ponnya berhasil atau tidak. Berhasil atau tidak? Iya, air yang keluar dari sini aman atau tidak ke badan air. Hmm. Nah, parameter untuk kita tahu itu dari mana sih? Nah, pemerintah sudah mengeluarkan regulasi-regulasi. Itulah yang kita pantau dan patuhi. Nah, saya setiap hari ada melakukan pemantauan beberapa parameter untuk air limpasan ini. Ini sebulan sekali apa? Setiap hari. Setiap ada, hari? Setiap bulan ada. Iya. Dicek Ya. terus? Iya. Oke. Nah, setiap hari itu ada parameter kuncinya yaitu pH, TSS, dan debit. pH, TSS, dan sama debit. Debit air? Iya, Iya, debit airnya. Boleh dijelasin nggak pH itu apa? pH itu adalah keasaman atau kebasahan dari suatu air. Nah, kemudian kalau TSS adalah total suspended solid atau total padatan yang tersuspensi, atau tadi yang kekeruhan-kekeruhan atau sedimen-sedimen Sedimen. itu parameternya disebut TSS. Oke, kalau pH idealnya pH berapa? Nah, menurut regulasi dari pemerintah itu 6 sampai 9. Oh, itu dianggap netral lah ya? Nggak Itu- terlalu asam? Itu regulasi untuk air limpasan tambang. Oke, kalau di kita ada di berapa pH-nya? Kalau di kita di sekitar 7 hingga 8, Pak. 7 hingga 8. Oh, Iya. saya lihat ada papan tuh pencatatan Iya, pH. Iya. Ini canggih juga nih dicatat. Setiap hari nih dicatat. Setiap hari, Pak. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 4, namun biasanya kita catat sehari setelahnya. Oh, biar Jadi, iya. itu ya. Jadi hari ini tanggal 4, itu adanya Kita tanggal catatnya 3. tanggal 3, ya. Jadi yang tanggal 4 akan dicatat tanggal 5. Besok. Biar full day ya tanggal Iya, 4-nya. betul. Canggih nih. Kami juga punya alat yang namanya sparring, Pak. Spari. Iya. Sparring. Sparring Itu adalah alat pemantauan secara terus-menerus, kontinu sepanjang hari yang nanti dia akan terkoneksi langsung ke KLH. Kementerian Lingkungan Hidup. Iya, benar sekali. Tanpa ada orangnya di sini, mereka Iya. bisa monitor. Iya. Jadi kita tetap termonitor langsung oleh KLH Oh. melewati alat sparring ini, Pak. Oh, ini saya lihat sih di hadapan kita Iya. ada alat pakai tenaga surya dan alatnya ini ada kabel-kabel ke bawah air ya, Ya, Iya, itu sensornya, Pak. sensornya. Iya. Jadi sebelum dibuang di bendungan yang ada di belakang kita, teman-teman bisa lihat itu alatnya masuk dulu ke dalam alat sparling ini. Ya, Sparring. jadi airnya itu melewati si alat sparring dulu. Oke. Yang di dalamnya itu ada sensor pH, TSS, dan debit. Kalau 9. pH 6 sampai 9, kita sekarang ada di 7, Dan berarti 8. oke dong, normal dong. Iya. Terus TSS idealnya berapa? TSS menurut karakteristik air di tempat kami ini maksimalnya 95, Pak. 95. Ya, 95 mg per liter. 95 mg. Ini tingkat kekeruhan ya. Jadi Iya. kalau teman-teman minum air keruh banget berarti TSS-nya tinggi. Iya. Idealnya kalau minum itu 0. Iya. Oke. Kalau yang di sini Kalau yang beberapa hari ini ada 1, 3 dan bisa dilihat juga dari fisiknya terlihat jernih, Pak. terlihat jernih. Iya. Ini jernih. Jernih. Ini, Pak. Oke. Oh, ini karena masih belok-belok Iya, belok belok-belok dulu. sampai belok terakhir. Ya. Nanti kamu bisa lihat dekat bendungan Iya. itu TSS-nya udah lebih jernih ya. Iya. Makin kecil ya. Makin Iya. kecil. Oke. Ada pertanyaan lagi nih untuk Ibu Esmar. Kalau seandainya kan hujan turun terus lumpur-lumpur, tanah-tanah juga ikut turun. Iya, betul. Pasti kan pas sedimentasi ini nambah banyak numpuk Iya. dong. Harusnya pendangkalan dong. Iya, betul. Itu gimana kalau begitu? Nah, kebetulan di depan kita ini lagi maintenance. Jadi setiap hari itu kita maintenance. Jadi ada khusus long arm. Long arm itu jangkauan yang punya kita itu long arm 500, jangkauannya 20 meter ya. 20 meter Iya, ekskavator ini. Iya, ekskavator long arm. Buset. Itu maintenance setiap hari. Jadi ada 3 kotak lumpur nih kita siapkan di PON TG2 yang sisi utara, sisi timur, dan sisi selatan. Jadi semua sedimentasi yang sudah dikeruk dinaikkan ke detail lumpur, kemudian didamping di ini, di kotak lumpur. Nah, kalau dia sudah kering, nanti kita bawa ke area disposal. Oh, tanahnya dipindahin ya? Ya, kalau dia sudah kering ya, baru kita pindahkan ke area disposal. Jadi selalu dijaga ya ketinggiannya supaya bisa nampung debit air yang Iya, seharusnya betul. ya? Ya. Oke, Jadi kalau misalnya kita tidak maintenance ya, berarti bablas tuh keluar, dia akan keruh. oke. Nah, makanya tiap hari kita maintenance PON TG2 ini. Oke, kalau seandainya dia terlalu keruh, misalkan kita nunggu, harusnya sih overtime kan kekeruhan itu juga turun kan ya, namanya Ya. lumpur berat Betul. ke bawah. Tapi kalau seandainya terlalu lama, ada nggak sih cara-caranya biar lebih bersih, lebih jernih?
Nah, biasanya kalau untuk mempercepat itu, Hmm. pohon-pohon ini kan sebenarnya dia menggunakan sifat fisika untuk mengendapkan Gravitasi. untuk mengendapkan si sedimen-sedimen itu. Oke. Tapi kita juga punya cara yang secara kimia, yaitu kita menambahkan chemical koagulan. Nah, saat kita menambahkan koagulan, nanti dia akan membentuk drop-drop kecil. Nah, kemudian setelah koagulan kita tambahkan juga flokulan. Flokulan, Iya, itu buat apa? flokulan ini nanti akan dari drop-drop kecil itu dia akan membentuk flok-flok yang lebih besar dan lebih berat. Diikat lagi yang? Sehingga nanti flok-flok ini akan turun ke dasar kolam. Oh, Sehingga mempercepat proses sedimentasi. sedimentasi. Jadi buat Seperti teman-teman kalau lihat sungai yang keruh karena banyak lumpurnya atau tanahnya, di sini udah nggak lagi nunggu tenaga fisika, tenaga gravitasi. Iya, betul. Mereka udah bisa intervensi pakai koagulan sama flokulan itu ya, supaya diikat sedimentasi lumpurnya. Itu bilangnya apa sih? Debu-debu gitu ya mungkin ya? Sedimen. Semua sedimen? Iya, Lumpurnya itu bakal ke bawah turun? Iya, sama Sehingga air jadi hujan. lebih jernih? Iya, betul. Padahal sebetulnya kalau gua pribadi ya, ini tuh air hujan ya, air alami ya. Iya. Tanpa itu pun oke-oke aja, tapi ini Harita sangat peduli lingkungan. Sampai mereka, gua rasa bayar mahal tuh buat itu tuh. Iya, chemicalnya lumayan mahal. Lumayan mahal ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau Harita itu sebetulnya limbahnya itu dalam bentuk solid, padat. Padat. Jadi dry ya, Iya. bukan dalam bentuk cairan yang kemudian orang berasumsi dibuang ke laut. Nggak bisa. Soalnya teknologinya beda, teknologinya udah canggih dan lebih ramah lingkungan. Oke guys, thank you so much. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.